kita pakaikan ya. Sapura 2 bekerja sama dengan Yayasan Kick Andy. Kami sudah bekerja sama dari tahun 2016 menyampaikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kita pakaikan ya. Kita saksikan bersama simbolis pemasangan sepatu, mungkin perwakilan dari adik-adik untuk dipasangkan sepatunya. Waduh, ada logonya kedua. Jadi ukur nih, harusnya cukup ya. Ya, kanan dulu. Ayo, nah Bapak jongkok gitu. Ibu kalau bisa. Ya, ada lagi yang kiri. Mas? Oh pas. Enggak, udah ada diangkat sebenarnya. Satu lagi. Oh, masih ada diangkat. Ini logonya. Iya, keren ada logonya. Ini jempol, kasih jempol. Jempol, kasih dulu ya. Ini biar rapi dulu nih. Kertasnya nggak ada. Pak Sugiarto. Sapura 2 bekerja sama dengan Yayasan Kick Andy. Kami sudah bekerja sama dari tahun 2016 menyampaikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kesekian kalinya kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Provinsi Banten, terutama di Kota Tangerang. Kami sangat bangga kerjasama dengan Kick Andy ini selama 6 tahun terakhir telah memberikan bantuan lebih dari 1.000 kaki palsu, ya, kemudian sekitar 1.000 pasang sepatu, 94 operasi katarak gratis, dan kemudian sekitar 900-an kacamata. Kami terus berkomitmen untuk memberikan bantuan sebagai BUMN, sebagai bagian dari tanggung jawab kami, karena kami juga diberikan tanggung jawab sebagai agen pembangunan. Karenanya kami berterima kasih atas kerjasama dengan Yayasan Kick Andy ini. Kerjasama ini sesuai dengan instruksi dari Kementerian BUMN membidangi 3 bagian, yaitu bidang pendidikan, lingkungan, dan usaha mikro dan kecil. Jadi selama 6 tahun kami bekerja sama dengan Yayasan Kick Andy, sudah banyak yang kami bisa berikan, dan acara hari ini adalah salah satu wujud nyata dari komitmen Angkasa Pura II dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terima kasih. Kegiatan hari ini secara spesifik kami memberikan bantuan 1 unit ambulans kepada Puskesmas Kecamatan Cibadak di Tangerang, kemudian sekitar 12 laptop kepada guru-guru terbaik di Kota Tangerang yang sudah banyak sekali prestasinya, juga 500 pasang sepatu kepada para siswa sekolah dasar di Kota Tangerang, dan juga membangun juga taman bacaan di bekerjasama dengan Yayasan Satu Benih di Kota Tangerang. Pak, untuk anggaran TJSL ini berapa Pak untuk tahun ini? Kemudian yang sudah tersalurkan selama 6 tahun terakhir mungkin tadi Ya, Bapak. jadi tadi saya cerita sebagai BUMN kami punya 3 tugas. Yang pertama, sebagai korporasi tentunya kami diharapkan untuk menghasilkan laba, karena laba tersebut diberikan dalam bentuk dividen kepada negara. Yang kedua, sebagai operator bandara kami ditugasi untuk membangun infrastruktur kebandaraan, menyambungkan point to point, memobilisasi orang supaya bisa berpergian. Yang ketiga adalah sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai agent of development. Dalam 1 tahun rata-rata kami memberikan bantuan besarnya antara 15 sampai 16 miliar rupiah, dan itu terdiri dari 3 bidang tadi: pendidikan, lingkungan, dan membantu usaha mikro dan kecil. Dan ini kami juga, kita semua berada dalam pandemi. Angkasa Pura II sebagai operator bandara, sebagai bagian dari
keluarga besar aviasi dan pariwisata ya, sangat terdampak terhadap pandemi ini. Namun syukur alhamdulillah dalam 4-5 bulan terakhir, terutama sejak bulan Oktober tahun lalu, mobilitas masyarakat untuk berpergian juga sudah semakin meningkat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah, karena penanganan COVID-19 ini sudah sangat baik, sehingga level dari PPKM-nya semakin berkurang terus, dan kemudian persyaratan untuk berpergian juga semakin direnggangkan dan direlaksasi. Itu semua sudah membuat bahwa pergerakan penumpang di bandara terbesar di Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta yang di bawah Angkasa Pura II itu sudah mencapai 100 sampai 110 ribu penumpang per hari. Angka ini sudah 80 sampai 85% dari kapasitas sebelum pandemi, yaitu tahun 2019. Kami berharap dengan baiknya penanganan COVID-19, keinginan masyarakat untuk berpergian akan semakin meningkat. Kami sebagai operator bandara tentunya akan memberikan layanan yang aman, nyaman, dan mudah buat mereka menggunakan jasa bandara. Dan kami tetap menghimbau seluruh pengguna bandara untuk mengedepankan protokol kesehatan, ya, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mengikuti aturan dan himbauan pemerintah, dan juga selalu berharap bahwa penanganan COVID-19 ini akan terus lebih baik lagi, sehingga nanti kita akan bisa melalui masa pandemi ini, syukur-syukur sudah dideklar endemi, sehingga kita akan bisa menjalankan kegiatan aktivitas sehari-harinya dengan baik. Tentunya selama masa pandemi, pendapatan Angkasa Pura II sebagai operator bandara menurun dengan sangat drastis, ya. Pernah menurun sebesar 60% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Namun demikian sekarang sudah mulai menggeliat lagi. Sekarang kami sudah di level dari sisi penumpangnya, walaupun tadi saya katakan Soekarno-Hatta sudah 80-85% dari sebelum pandemi, tapi untuk keseluruhan Bandara AP2 masih di angka 50-55%. Karena memang yang sangat besar dan sangat cepat menggeliatnya recovery-nya itu adalah Soekarno-Hatta. Pendapatan kami secara keseluruhan sudah hampir mendekati 60% dari masa sebelum pandemi, jadi kami berharap di tahun-tahun mendatang akan lebih cepat recovery-nya dan bisa memberikan layanan terbaik buat seluruh pengguna jasa bandara. Kami punya 3 jenis customer, yaitu customer korporasi kami adalah maskapai, customer bisnis kami adalah para penyewa ruangan di bandar terminal-terminal kami atau kami sebut dengan tenants, dan ketiga individual customers kami adalah penumpang, ya, ibu bapak sekalian yang menggunakan maskapai dan menggunakan jasa bandara. Dan kami berharap recovery yang akan semakin baik ini akan membuat Angkasa Pura II berkiprah lagi di tahun-tahun yang mendatang untuk melayani seluruh pengguna bandara. Pak. Di perhelatan MotoGP pertama di Indonesia, sangat bangga bisa menjadi bagian dari melihat para pembalap MotoGP berkompetisi di sana, dan saya melihat betapa ramainya bandara di hari-hari seminggu baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan MotoGP. Ini meningkatkan secara signifikan lalu lintas penumpang, terutama di 3 bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Denpasar Bali, dan Lombok Peraya di Lombok. Kami berharap event seperti ini akan continue. Pemerintah juga sebentar lagi pada saat yang sama juga menyelenggarakan konferensi parlemen dunia di Bali, dan juga persiapan-persiapan G20. Kami sebagai operator bandara pasti terus akan mendukung program-program dan event-event pemerintah dan terus menjaga kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para pengguna jasa bandara. Terima kasih. Terima kasih. SD Uung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Ini semua sama ya? Sama semua ya? Beda-beda sekolah. Beda-beda ya? Ini lagi ini juga. Kita dari berbagai sekolah sih, kebetulan. Tapi SD semua, Bu? SD semua. Oke. Kebetulan waktu itu kan kita dikasih tugas sama kota itu untuk bikin video pembelajaran ya. Karena masa pandemi kan, kemudian Korwilnya membentuk apa kita bikin, ada kegiatan juga di kecamatan gitu ya, ada kegiatan untuk, jadi kita pernah diajak untuk bikin video pembelajaran, kemudian kita mengajari guru-guru yang lain gitu. Kayak jadi buat contoh lah gitu ya. Jadi kayak TOT gitu ya, training of trainer. Jadi kita fasilitatornya untuk teman-teman yang ada di kecamatan gitu. Akhirnya kita bikin tim biar nanti gampang koordinasinya gitu. Akhirnya kita bikin tim, kemudian ada
pelatihan-pelatihan untuk guru-guru. Jadi kita terjun langsung ke guru-guru. Misalnya nggak bisa bikin Google Form, kita ajarin gitu ya caranya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada berbagi ilmu aja sih tadinya awalnya. Kemudian kita berkembang lagi untuk ada kuisis segala macam gitu akhirnya. Karena kita sudah mau jalan udah setahun, kemarin baru setahun ya. Maksudnya timnya gitu ya. Tapi kalau kerjanya sih kita udah lama, tapi terbentuk timnya itu Desember kemarin gitu. Jadi ada 12 guru dari satu kecamatan tapi berbagai sekolah. SD ya, Ada sekolah SD. SD semuanya memang. Kalau ibu siapa?